Halo pemirsa, selamat pagi di hari Selasa 1 Oktober 2024. Kita sudah masuk bulan Oktober ya teman-teman semua ya. Iya, semoga di bulan Oktober ini adalah bulan ke-10 yang mendatangkan cuan, kebahagiaan, kesuksesan, kesejahteraan dan yang pastinya keberuntungan buat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya jawab ya tentang apa yang saya baru baca di Threads tadi tentang Apple dan inovasinya. Ya, Apple itu memang produk-produknya kalau boleh dibilang unik ya. Yang saya bilang gini, Apple itu nggak butuh RAM besar, ya, nggak butuh RAM gede-gede banget, tapi performanya tuh nonjok banget gitu. Ya setidaknya paling iPhone unggul di kamera, walaupun mungkin ada kamera HP-HP Android yang lebih jos Marco jos top Marco top lagi lah gitu kan dan sebagainya. Mohon maaf ya teman-teman ya, saya tuh orangnya sangat nggak pernah setuju kalau iPhone itu dikomparasi atau dibandingin dengan HP-HP Android. Contohnya saya pakai sekarang ini HP Android. Saya tuh orangnya nggak pernah setuju tentang komparasi seperti itu. Kenapa? Gini, Apple itu betul katanya punya segmentasi market sendiri. Apple itu niche market kalau boleh dibilang. Makanya bagi saya kok kurang fair aja kalau bandingin iPhone dengan HP Android, ya, MacBook dengan laptop-laptop yang di OS masih pakai Windows sebagai OS-nya, iMac dengan komputer all in one yang OS-nya masih Windows apa segala macam itu. Tapi kita khusus di HP aja ya hari pagi ini. Saya kok kurang begitu setuju gitu loh. Bahkan tidak setuju sama sekali. Karena gini, factory settingnya aja atau setelan pabriknya aja itu udah beda gitu loh. Lalu kenapa iPhone itu nggak pernah bikin RAM-nya tuh sampai segede gaban gitu loh, sampai di atas 8 giga, ada yang 12 giga, bahkan ada yang 16 giga gitu kan RAM-nya. Gini, saya kasih tau baik-baik ya, Apple itu menyeleksi ketat aplikasi yang bisa masuk dan tidak di iPhone. Ya, kalau aplikasi itu mendapat keamanan yang sudah terjamin gitu ya, pasti bisa masuk ke iPhone. Makanya App Store itu jarang ada aplikasi-aplikasi yang boleh dibilang hanya eksklusif untuk Android gitu. Nah, sementara Android ini kan protokol keamanannya lebih longgar. Google ini kan melonggarkan keamanannya, makanya aplikasi apa aja bisa lolos ke Android gitu. Bahkan lebih mudah buat aplikasi untuk Android ketimbang untuk iPhone, atau lebih mudah bikin aplikasi di Google Play Store daripada Apple App Store di iPhone gitu. Karena protokol keamanannya Google tidak seketat Apple. Makanya itu kenapa, karena banyak banget aplikasi yang diberikan green light atau lampu hijau oleh Google untuk bisa masuk ke Android gitu ya. Itulah yang membuat HP Android itu membutuhkan RAM yang besar untuk menampung sistem-sistemnya. Dan chipsetnya memang tiap ini ganti terus ke chipset yang lebih baru gitu. Sementara HP iPhone itu nggak perlu yang begitu-gitu. Karena iPhone itu dia sudah protokol keamanannya ketat. Dia protokol keamanannya jauh lebih ketat ya ketimbang Android, ketimbang Google gitu. Nah, jadi sekali lagi ya,
iPhone itu ibaratnya punya market sendiri, punya pasar sendiri, punya segmentasi sendiri gitu. Itu betul yang dibilang sama salah satu netizen di Threads itu. Jadi nggak fair aja gitu loh kalau ngebandingin iPhone yang memang niche market dengan Android yang mass market gitu loh. Ibaratnya gini, karena saya orang anak mobil ya, ibaratnya kita bandingkan mobil yang niche market kayak misalkan kayak kita gak ya taruhlah misalkan kita mainkan Rolls Royce gitu kan. Lah masa iya mobil Rolls Royce kita bandingin dengan mobil mass market kayak Toyota, kan nggak mungkin ya. Toyota itu mobil mass market, VW itu mobil mass market. Masa iya kita bandingin dengan Rolls Royce atau Bentley atau remake automobil yang itu produknya untuk niche market, kan nggak fair toh. Mestinya kalau apple to apple bandingin dengan sesama segmentasi itu ya, produk mass market ya komparasi dengan produk mass market. Produk niche bandingkan dengan atau komparasi dengan produk niche gitu. Jadi biar kita tuh teredukasi dikit lah gitu. Jangan mudah termakan oleh media. Media pun karena nggak tahu juga, karena untuk brainstorming kita juga media itu supaya ikut-ikutan mengkomparasi Apple dengan Android. Padahal sekali lagi saya beritahu baik-baik, produk niche atau niche produk itu kalau dibandingkan atau dikomparasi dengan mass product rasanya kayak nggak gimana gitu. Ya, jadi semoga video singkat ini ngandung manfaat dikit lah. Jadi pada intinya kenapa Apple itu jarang banget ngegenjot banget inovasinya. Bahkan cuman ya seenggaknya Apple itu bikin HP foldable layar lipat 2026 itu kan berarti tandanya Apple itu kan pengen menghadirkan variasi aja itu. Termasuk iPhone 15 dan 16 yang gak lagi pakai lighting yang notabene eksklusif buat Apple, tapi menggunakan apa itu namanya Type-C. Ya itu kan karena regulasi dari Eropanya gitu loh, yang biar gak sulit. Karena gini, pasar ya Apple itu bukan di negara berkembang tapi di negara maju gitu. Kalau Android memang lebih ramah menang di negara berkembang gitu. Jadi makanya ya, jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kapan waktu kita bahas lagi tentang hal ini, dan juga kenapa saya gak pernah setuju produk niche dibandingkan dengan produk yang untuk mass market. Selamat pagi.